kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja Tuhan yang diberkati, sorakan shalom.
damai sejahtera buat kita semua. Katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu ya Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau. Pulihkan kami Tuhan. Bawa kami mendekat kepadamu. Kami percaya hari ini sesuatu yang dahsyat, perkara yang besar, Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu siap Tuhan. Engkau melihat ya Tuhan, Kau hadir. Karena janji-Mu Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saudara yang kuat, sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Nyanyikan pujian ini. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Engkau hadir Tuhan, dan kami sambut Engkau dengan penuh sukacita. Sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan semangat. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Semua masuk hadirat Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, Nyanyian baru. nyanyian baru. Amin. Sukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa bersukacita karena Engkau Tuhan. Hadirat-Mu. Yes Lord. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Sungguh nyata. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Serukan, Yesus hadir. Yesus hadir dalam pujian umat-Nya.
Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita terus menyembah Dia. Oh haleluya Jesus, oh haleluya Jesus. Hati kami rindu Tuhan, hati kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, oh Lord Jesus. Haleluya. Hiramas yandara labasande. Jesus. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan. Mari kita naikkan nyanyian baru baginya. Oh rabatasane sigara labu. Mari kita bebaskan roh kita, kita cari wajahnya Jesus. Oh Lord, hati kami siap Tuhan, hati kami siap ya Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Thank you Lord. Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa
lagi. Seperti rusa yang rindu, seperti rusa yang haus, demikianlah jiwa kami kepadamu Tuhan. Hati kami tak tahan menunggumu Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, bagai tanah gersang menantikan datangnya hujan Tuhan. Oh Rabasapayata, oh Rabashandara Basakaya, Usafrayata Rabosapayada. Bapak Ibu, angkat tangan kita. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau oh Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Isi hati saudara sama Dia, dan bawaku Tuhan lebih dekat padamu. Rabasagana Rabasyanda, jamah kami Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus. Bawaku dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatmu. Mari angkat dua tangan kita dan buka hati kita. Hanya Engkau, pribadi yang Jesus.
Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus Dia, sembah Bapa, sembah selamanya. Nyatakan kerinduan kita, nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Nyatakan sekarang, curahkan seperti air hati kita kepada Tuhan. Lewat doa, lewat nyanyian, nyanyian baru baginya. Ini momen yang terbaik saudara. Waktu saudara dikasih Tuhan, ini momen terbaik. Sembah Dia. Buka hati kita di hadapannya. Rasakan aliran itu, aliran kasih Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Roh Kudus bawa kami, Roh Kudus bawa kami. Angkat tangan kita, gapai tangannya, ajak kami Roh Kudus. Nikmati puji-pujian kami Tuhan. Biar Engkau disukakan, biar Engkau disenangkan. Merebuslah Roh Kudus, mengalirlah. Yes Lord. Yes Lord. Kekuatan yang baru mengalir. Hadirat Tuhan nyata. Surga terbuka. Rabasana, 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 Sikaralabu, Sikaralabu, Sharalabu. Jesus, 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 Jesus. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Kabasakai bareng. Sharadabalabalabala. Mari angkat dua tangan kita. Oh, rabatakan. Oh, rabayara. Jamah kami Roh Kudus. Rabatakan. Yesus dahsyat. Oh, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
kita berdoa, kita menyembah. Lawat Tuhan, lawat kami di rumah-rumah, lawat setiap keluarga, lawat ya Tuhan, anak-anak, lawat ya Tuhan, bayi-bayi, ramanya saya, lawat Tuhan, lawat Indonesia, lawat bangsa-bangsa, orang masyandara lalaba, orang masagana lalaba, diri ramasama ya lalaba. Bangunlah Tuhan gerejamu yang kuat, bangunlah gerejamu yang kuat Tuhan, bangkitkan gerejamu yang kuat. Nyanyikan, nyanyikan lagi. Mengalilah kuasa Roh Kudus, mengalilah kita pagi ini, mengalilah oh Roh Kudus, pulihkanku Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Shalom saudara, puji Tuhan, berjumpa kembali kita. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Tony Arif Tandoyo. Saya senang sekali bisa melayani, menyampaikan sebagian sabda Tuhan di GBI Ciputat Mega Mall. Judul khotbah saya adalah mengapa Tuhan harus menutup pintu. Saya berdoa saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Ya saudara, kita semua mengetahui kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Kita sudah melihat, ya kan, Tuhan membuka pintu-pintu kemurahan, pintu keselamatan buat kita, pintu-pintu mujizat buat setiap kita, saudaraku. Mungkin saudara sudah berdoa, saudara belum dapatkan yang namanya promosi dari pekerjaan saudara, jabatan saudara. Atau saudara mengajukan yang namanya pinjaman tapi ditolak. Atau saudara punya hubungan yang kayaknya komandek nih, berjalan di tempat. Atau saudara merasa sekarang seolah-olah kayaknya Tuhan membiarkan saudara dalam keadaan yang terpuruk. Saudara Kristus, hari ini saya ingin ajak saudara untuk coba merenung, melihat daripada hati Tuhan, pikiran Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, karena gini, kalau Tuhan punya rancangan dalam hidup kita, maka rancangan Tuhan itu tidak akan pernah bisa gagal. Yang percaya katakan amin saudara. Siapapun tidak bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mau iblis, mau manusia, ya kan? Atau keadaan, tidak bisa menggagalkan. Yang bisa menggagalkan adalah siapa? Diri kita sendiri. Kalau saudara merasa bahwa kayaknya kok pintu-pintu ini ketutup semua dalam hidup saya. Nah, saya ingin buka pikiran untuk kita semua. Sudut pandang Tuhan itu jauh lebih luas daripada sudut pandang kita. Karena kita mengakui bahwa Tuhan kita yang kita sembah namanya Yesus adalah Tuhan yang maha besar. Maha besar dia coba lebih tinggi. Kalau kita berada di tempat yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi, sudut pandang kita, cara kita memandang pasti jauh lebih besar perspektifnya, jauh lebih. Saya bisa mengerti sini, katakan amin saudaraku. Ya, ketika saudara dalam kejebak macet, saudara bingung, ini macetnya kenapa nih? Karena saya cuma lihat mobil yang di depan saudara. Tapi ketika ada seseorang, sahabat saudara ada di atas, dia menggunakan helikopter, atau dia punya drone, saudaraku, dia bisa melihat karena dia lebih tinggi, apa yang sedang terjadi di depan. Berapa jauh kemacetan itu. Hari ini saudara Kristus, ya kan?
kita harus belajar untuk taruh percaya kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengetahui kemana arah, tujuan yang terbaik buat jalan hidup kita. Dia mengetahui jalan-jalan buntu. Dia tahu jalan-jalan pitas. Dia juga tahu beberapa jalan yang saudara, yang dimana saudara selewati, namanya jalan melingkar ini. Tetapi saya ingin sharingkan, ya kan, penyebab kenapa kok pintu ini tertutup buat kita. Yang pertama saudaraku, saya nangkap bahwa pintu itu tertutup karena Tuhan melihat iman kita ini belum cukup, masih terlalu kecil. Kalau Tuhan membuka pintu buat saudara, memberikan apa yang saudara minta dan doakan, maka hal ini akan membatasi apa yang ingin Dia lakukan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Memang aku sengaja tutup pintu itu. Selama ini aku tutup pintu itu karena aku masih belum melihat, ya kan, iman yang cukup dari diri kamu. Tapi hari ini ketika Tuhan melihat iman saudara itu cukup, hari ini pintu yang selama ini tertutup, pintu itu akan terbuka. Mari kita lihat Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk, pintu tertutup. Yeriko menutup pintu gerbangnya, tertutup kota itu karena siapa? Orang Israel. Saudara, itu diawali dengan itu. Lalu kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudara, apa yang terjadi? Karena Tuhan sudah melihat iman mereka sudah cukup. Selama ini pintu tertutup karena Tuhan bilang, ini belum waktunya, belum saatnya, karena mereka belum sanggup. Tetapi pada saat itu saudaraku, ketika pasal itu ditulis, itulah awal, starting point, di mana Yosua bersama orang Israel mendapat petunjuk Tuhan, apa yang harus dilakukannya supaya imannya cukup. Saudaraku, Tuhan kasih protokolnya, aturan-aturannya bagaimana Yeriko bisa ditaklukkan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara, kita melihat Yeriko bukan membuka pintu, tapi seluruh temboknya runtuh. Bukan pintu yang terbuka, runtuh semua tembok. Katakan amin saudara. Karena kan pintu kan ditopang oleh apa? Tembok, bukan lagi pintu. Ketika saudara tetap menaruh iman percaya, iman harap kita ke Tuhan, saya percaya kalau saudara terus ketutup, oh ini belum kuat, Tuhan akan buka pada waktunya. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kita lihat kok ketutup nih pintu? Karena Tuhan melihat waktunya, saudara, apa? Belum tepat. Kenapa waktu belum tahu? Pertama, kitanya belum siap tadi. Yang kedua, orang-orang sekeliling kita, saudaraku, yang terlibat, yang akan mendukung kita. Karena saya percaya bahwa setiap berkat, setiap janji Tuhan, setiap pemberian Tuhan, tidak semata-mata saudara, hanya saudara bisa kelola. Kayak saya kasih contoh. Ya saudara, saya jadi pendeta, saudara, saya tidak bisa melayani seorang diri. Tuhan harus siapkan saya para pengerja, para full timernya, para diakennya, saudaraku. Dan Tuhan tidak akan pernah memberi satu bilangan jumlah jemaat sesuai dengan janji Dia untuk kami bisa gembalakan sampai saya plus para pengerjanya itu siap untuk bisa melayani jiwa-jiwa yang dipercayakan untuk digembalakan, untuk dimuridkan. Yang mengerti katakan amin saudara. Sepanjang saya belum siap, atau saya siap, orang sekeliling saya tidak siap, Tuhan gak akan pernah bisa buat gereja yang saya gembalakan, yang dipercayakan ini akan bertumbuh, berkembang secara pesat. Saya bisa ngerti. Kalau saudara berkata, kenapa kok bisnis saya belum? Usaha kalian gak bisa berkembang. Coba cek saudara dari diri saudara sendiri. Yang kedua, bukan cuma diri saudara, ya kan, orang-orang di sekitar saudara, apakah sudah di-upgrade? Seringkali saudara, kita nggak pernah mau upgrade orang sekitar kita. Kita mau diri kita.
Makanya ada satu kata, ya saudara, kalau kita mau mengalami yang namanya pelipat ganda atau lompatan-lompatan, ya kan, lompatan dalam hidup kita, bukan cuma sekedar penambahan, tapi pelompatan. Saudara, bukan cuma saving, bukan menabung, tapi harus investasi. Nah, investasi yang terbaik sebenarnya saudara, yang gak mungkin rugi, ada investasi bukan dari leher ke bawah, tapi dari leher ke atas. Kita harus isi apa saudara? Pengetahuan, hikmat, pengertian. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah, oleh karena itu orang sekitar kita ini harus di-upgrade. Tuhan bilang, Tuhan tutup pintu karena Tuhan lihat saudara atau orang-orang sekitar kita itu belum siap. Saudaraku, jadi tugas kita, kalau kita siap, orang yang lain tidak siap, Tuhan gak akan kasih. Saudara, ya kan, begitu dalam rumah tangga. Tuhan mau memberkati ini, saudara sebagai kepala rumah tangga. Tapi kalau istri tidak siap, ya kan saudara, cara berpikir, cara pandangnya, cara hidupnya, nanti berkat Tuhan akan sia-sia. Allah jadi celaka, Tuhan akan lakukan itu. Nah, jadi artinya kaitan dengan yang ketiga. Kenapa Tuhan tutup pintu? Saudara Kristus, ya Tuhan menutup pintu. Tujuannya adalah apa? Tuhan sedang menyelamatkan kita dari apa? Malapetaka. Kalau doa kita nggak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Nasihat saya adalah, ya, daripada kita kecewa, patah semangat, sebaiknya kita belajar menyelaraskan cara pandang kita sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 katakan begini saudaraku. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti apa saudara? Baca keras. Tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya apa? Jalanku dari jalanmu, rancanganku dari. Tuhan mau ngomong beda banget dan kita nggak bisa selami. Yang Tuhan hanya mau adalah belajar percaya. Katakan amin saudara. Kalau Tuhan tutup pintu, pasti Tuhan mau apa saudaraku? Melindungi kita dari malapetaka. Seringkali Tuhan izinkan saudara tutup pintu, saudara dibuat gagal. Untuk apa saudara? Supaya kita diluputkan dari apa? Malapetaka. Katakan amin saudaraku. Beberapa cerita, nama saya sudah tercantum di dalam surat keputusan jabatan untuk menjabat satu jabatan yang saya sukai dan ini jabatan sangat bagus. Tiba-tiba saya harus dicopot. Satu malam semua sudah ucapkan selamat dengan saya. Ucapan selamat, saya akan dapatkan jabatan ini. Tapi tiba-tiba pada malam harinya atasan saya bilang itu batal, nggak jadi. Karena ada orang yang sudah ini kan. Saya tetap dalam jabatan yang seperti ini dia. Kenapa Tuhan tidak promosi? Kenapa Tuhan tidak berikan jabatan yang saya inginkan? Saya tidak mengerti. Cuman yang satu adalah saya tidak mau kecewa dengan Tuhan. Saya berdoa. Tapi rupanya saudara tahu apa yang terjadi. 1 tahun kemudian Tuhan sudah siapkan satu jabatan yang bagus. Lalu dipromosi lagi dengan jabatan yang lebih baik. Naik lagi ke jabatan yang lebih baik. Dia bilang, kalau secara manusia, lihat daripada status saya dan lain sebagainya latar belakang, saya tidak mungkin menduduki jabatan sangat penting. Tapi saya melihat kadang-kadang jalan yang harus kita lewati itu jalan yang melingkar, jalan yang berliku-liku. Disitulah ya kan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya buat saya. Saya beberapa kali sharingkan tentang seseorang yang bernama Frank Selasak. Saudara, kisah seorang guru ya kan yang punya impian. Saudara, dia anak Tuhan, ya kan, dia guru, saudara, ya kan? Karena pada waktu itu saudara Amerika sedang ingin memberangkatkan seorang guru untuk naik pesawat ulang-alik Challenger. Saudara Kristus, dan dia berpikir bahwa dia adalah orang yang memang punya impian menjadi astronot, mewakili seorang guru. Dia ikut saudara seleksi, ya kan, dari 43.000 orang pelamar, disaring 100 orang, dia masuk dari 100 itu. Dari 100 saudaraku, dia doa, ya kan, dengan ujian-ujian
ya ujian-ujian untuk macam-macam. Ya saudaraku, dia doa, dia latihan, dia persiapan. Saudaraku Kristus, ya kan? Dan rupanya dari 100 orang itu, dia berpikir dia akan terpilih, saudaraku. Tetapi tiba saatnya, waktu pengumuman, nama dia tidak ada. Saudaraku, tapi Badan Antariksa Nasional Amerika yang nama NASA memilih seseorang yang bernama Sharon Krista McAuliffe. Seorang guru juga, saudara, kelahiran Boston, usia 38 tahun. Frank Slasak, dia tersingkir, saudara, pada saat itu. Pada saat ada pengumuman itu, awalnya dia tidak bisa terima. Kenapa Tuhan tutup pintu saya? Dia mengalami depresi, rasa percaya dirinya hilang, justru amarah, saudara, yang muncul, kecewa yang berat. Lalu dia pertanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa kok bukan aku, Tuhan? Apa yang salah dari diri saya? Kenapa kok saya diperlakukan begitu kejam? Saya yakin seharusnya saya dalam tes segala macam itu saya masuk, saya yang jadi terima. Lalu saudara Kristus, ayah daripada Frank Slasak, saudara, berkata kepada Frank, semua yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, hidup kita semua, pasti Tuhan punya alasan. Tuhan punya alasan. Sepanjang kita mau hidup di dalam Tuhan, mempercayakan hidup di dalam Tuhan, kepada Tuhan, kita terus serahkan semua perkara kita kepada Tuhan dalam doa, maka apapun yang terjadi, Tuhan punya alasan. Ya kan? Tuhan punya alasan, punya tujuan di balik kegagalan kamu sebagai seorang astronot. Selasa tanggal 28 Januari 1986, Frank, saudara, bersama dengan teman-temannya, saudaraku, para guru dan teman-teman gerejanya, saudara, ya kan, menghadiri, melihat daripada peluncuran pesawat ulang-alik Challenger, saudaraku. Saat itu pesawat melintasi menara landasan pacu. Pada saat itu, saudaraku, di dalam hatinya dia berkata, saudaraku Kristus, Tuhan, seandainya, ya Tuhan, seandainya aku diizinkan berada dalam pesawat itu, kenapa kok bukan aku, Tuhan, yang ada di situ? Dia masih omong sama Tuhan, saudaraku. Dia masih bilang, cobalah aku. Saudaraku yang Kristus, saudara tahu apa yang terjadi? 70 detik kemudian Tuhan menjawab pertanyaan daripada Frank. Saudaraku, menghapus semua keraguan daripada Frank. Saudara tahu, setelah 70 detik ketika pesawat Challenger hendak lepas landas, apa yang terjadi, saudara? Pesawat itu meledak. Semua penumpang, semua astronot yang ada dalamnya itu hancur, tewas, meninggal dunia. Lalu dia ingat kata-kata daripada ayahnya, semua yang terjadi dalam hidup setiap anak Tuhan, Tuhan punya alasan, Tuhan punya tujuan di balik setiap kegagalan. Lalu Frank Slasak, dia berkata, saya tidak terpilih dalam penerbangan ini, walaupun saya sangat menginginkan menjadi seorang astronot. Karena apa? Karena Tuhan punya alasan lain, Tuhan punya tujuan lain untuk kehadiran saya di muka bumi ini. Tugas saya bukan jadi astronot. Tugas saya, Tuhan punya penugasan yang lain yang membutuhkan saya harus hidup lebih lama lagi di sini. Saya Frank Slasak, saya menang karena saya telah kalah. Saya menang karena Tuhan pernah menutup pintu buat saya. Saudara Kristus, saya percaya oleh karena kasih Tuhan kepada kita, seringkali atau kadangkala Tuhan harus menghancurkan rencana kita. Tuhan harus menghancurkan, membuyarkan semua rencana kita sebelum rencana itu menghancurkan kita. Saudara Kristus, ya kan? Saya ingin sharingkan kepada saudara, kenapa Tuhan harus tutup pintu? Yang keempat, karena Tuhan sedang menyimpan sesuatu yang lebih baik bagi hidup kita. Katakan amin, saudara. Tuhan menyimpan sesuatu yang lebih baik untuk diberikan kepada kita. Katakan amin, saudara. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa
yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita mungkin tidak ngerti alasan saat itu. Kita mungkin merasa bahwa kesempatan seumur hidup, ini kesempatan untuk kita untuk semua, itu berlalu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kegagalan dulu dalam hidup kita, supaya Tuhan bisa pertemukan kita dengan golden connection. Karena rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan itu beda dengan jalan kita. Yang mengerti katakan amin. Sampai saudara temukan, ini pintu tertutup. Ini pintu tertutup buat saya. Ketika ini Tuhan yang tutup ini. Kalau saudara sudah mengerti hal itu, saudara akan datang pada Tuhan. Aku tunggu pintu yang dibuka untuk saya. Saya tidak akan ngotot masuki pintu ini. Saya tidak mau kecewa, saya nggak mau hancur hati. Saya nggak mau pahit dengan Tuhan. Saudara kasih Kristus, sekali lagi saya mau katakan, saudaraku yang kasih Kristus, ya, mungkin saudara sedang menderita penyakit. Penyakit ini membuat saudara kehilangan kesempatan, ya kan, untuk melanjutkan daripada usaha, melanjutkan karir atau pekerjaan saudara. Karena penyakit ini saudara harus di PHK. Saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan daripada bisnis. Atau saya pernah ngalami, saya bisa jadi pendeta karena Tuhan pernah tutup pintu buat saya. Lewat penyakit Tuhan tutup pintu buat saya. Saya tidak bisa melanjutkan, saudaraku, studi lanjutan saya. Dampaknya saya tidak memiliki kesempatan untuk dapat dipromosi dalam pekerjaan saya. Semua tertutup. Saudara, tapi justru ketika Tuhan tutup pintu itu, saudara Kristus, ketika saya terus percaya, saya terus berharap sama dia, saya mau tetap mengasihi dia, Tuhan buka pintu yang lain. Saudara Kristus tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil, saudara di Direktorat Jenderal Pajak, tapi menjadi seorang pendeta hamba Tuhan yang hari ini berdiri di hadapan saudara. Saya senang, saudara, dengan panggilan Tuhan yang seperti ini, saudaraku Kristus. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup pintu, saudara harus minta pengertian dia. Saudara harus minta pengetahuan akan dia. Tuhan, kenapa Tuhan? Kalau kita tahu, oh karena imanmu belum cukup. Karena orang-orang sekelilingmu belum siap. Karena aku sedang meluputkan kamu dari malapetaka. Karena aku sedang simpan sesuatu yang baik. Ketika kita ngerti akan hal ini, saya percaya saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara berikan terima kasih sama Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang masih ingat saya ini. Dia suka khotbah, ulang-ulang khotbah. Kamu coba doa, Tuhan paksakan kehendakmu dalam hidup saya. Supaya saya bisa kembali ke jalan-jalan Engkau. Seringkali saudara kita paksa, kita punya kehendak. Kita ingin masuk ke pintu yang Tuhan tutup. Itulah kehendak kita. Tapi kalau kita berkata, Tuhan paksakan kehendak-Mu, pada saat itu biar Tuhan akan membuka pikiran kita. Memberikan pengertian. Memberikan cara pandang yang baru. Katakan amin saudara Kristus. Saya percaya saudara, hari ini saudara semuanya diberkati. Katakan amin. Saya mau kasih, jadi saya ambil kesimpulan. Begini saudara. Pintu-pintu yang tertutup sama pentingnya dengan pintu-pintu yang terbuka. Setuju gak saudara? Kalau setuju katakan amin. Jadi saya pelajari saudara, pintu-pintu yang tertutup itu sama pentingnya dengan pintu-pintu yang terbuka. Kita selama ini saudara, kita berpikir bahwa harus buka pintu. Ini aku punya. Jangan saudaraku Yesus, kita akan belajar. Ya kan? Ya kan? Saya gak pernah menyangka, ya kan, ketika Tuhan seperti menutup pintu untuk studi saya, saudara Kristus, ya kan, saya awalnya berpikir saya sudah gelap, saya tidak tahu mau kemana lagi ke depan, tidak ada pendidikan, tidak ada uang, dan melanjutkan pekerjaan gimana. Tapi rupanya saudaraku, di balik itu semua, dengar baik, Tuhan kita kalau kita belajar berserah, belajar percaya, saudara belajar terus,
melekat dengan dia. Tuhan bisa merekayasa keadaan orang-orang supaya kita bisa tetap berada dalam rancangannya yang ajaib. Katakan amin saudara, katakan amin. Walaupun kita mungkin jatuh, kita gagal, saudaraku, ya kan? Tetapi Tuhan dengan caranya yang ajaib, dia bisa rekayasa apapun. Oleh karena itu, saya ingin ajak saudara, hari ini kita mulai selaraskan cara pandang kita, ya, rencana hidup kita dengan rencana kehendak Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin saudaraku. Oleh karena kasih-Nya, Tuhan menutup pintu dan tidak menjawab doa. Dia tidak mengizinkan orang tertentu masuk dalam hidup kita. Sebab ya kan, mereka ini atau mungkin pintu ini, saudaraku, akan membatasi daripada pertumbuhan atau mungkin membelokkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Amsal 20 ayat 24 katakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Saya mau katakan di sini adalah, kalau saudara menghadapi pintu yang tertutup, anggaplah itu suatu ujian iman. Jangan saudara kecewa dan menjadi pahit, ya kan? Belajar untuk tetap percaya kepada Yesus. Belajar untuk terus mengucap syukur, ya kan, untuk pintu-pintu yang Tuhan telah buka sebelumnya. Katakan amin saudara. Ingat segala kebaikan Tuhan. Terus bersyukur, ya kan, untuk pintu-pintu yang tertutup, karena Tuhan sedang mengarahkan langkah-langkah hidup saudara ke arah yang baru, ke arah yang baru, ke tujuan yang baru. Saya percaya langkah itu menuju pada apa? Pintu yang terbuka. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Saya ajak saudara untuk tutup mata. Mari kita akan tundukkan hati kita. Kita tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pesan yang Tuhan sudah sampaikan. Tuhan, terima kasih untuk lawatan dan jamahan-Mu. Sekarang ya Tuhan, aku berdoa, Tuhan membuka ya Tuhan mata hati kami, untuk bisa melihat ya Tuhan pengharapan Kau sediakan. Biar sekarang kami mengerti mengapa Tuhan harus menutup pintu. Karena Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar buat kami. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan hati setiap anak-anak-Mu. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, jemaat-jemaat terkasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini di mana kami ya Tuhan boleh bersukacita memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Firman yang memberi kekuatan, rema dalam hidup kami. Sehingga kami ya Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapa Engkau memberkati ya Tuhan setiap pelayanannya ya Bapak. Engkau perluas Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan Engkau tambah-tambahkan. Begitu juga Tuhan Engkau memberkati keluarganya ya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami bersatu hati untuk Gembala sidang kami Pak Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakil Gembala. Begitu juga dengan Gembala cabang kami ya Tuhan Pak James Selo Pranoto, dan juga ya Tuhan dengan gembala ranting kami ya Tuhan Pak Tony Arif. Tuhan Engkau kiranya memberkati gembala-gembala kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau perluas ya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat ya Tuhan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Engkau berikan visi misi yang daripada Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan Engkau boleh taruh ya Tuhan ke dalam pemimpin kami ini ya Tuhan, sehingga kami juga boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, baik jemaat-Mu yang ada di Ciputat Mega Mall dan juga Pamulang Tuhan. Tuhan Engkau kiranya memberkati setiap rumah tangga daripada jemaat-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka semua ya Tuhan menjadi ya Tuhan
mesbah-mesbah doa ya Tuhan, mereka Tuhan tetap diberkati dalam setiap ya Tuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan roh pertobatan boleh turun atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau lawat bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Indonesia ya Tuhan penuh ya Tuhan dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah Indonesia ya Tuhan mulai dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, mereka semua boleh mengenal dan mengakui Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemimpin kami Bapak Jokowi ya Tuhan beserta wakilnya, begitu juga dengan para menteri ya Tuhan, pemerintahan pusat sampai tingkat daerah ya Tuhan. Oh Bapak, biarlah Engkau berikan pemimpin-pemimpin ya Tuhan yang jujur, pemimpin-pemimpin ya Tuhan yang tidak korupsi ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mempunyai hati untuk rakyatnya ya Bapa. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Biarlah setiap ya Tuhan rakyat ya Tuhan kami ya Tuhan juga boleh taat akan pemimpin-pemimpin ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau akan menyertai Tuhan kehidupan kami, setiap langkah kami ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Mari kita berdiri dan mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kekuatan, kasih dari Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin.